Hanli akhirnya masuk ke salah satu kamar samping Mu Estate untuk beristirahat malam. Mu Chae-hwan cukup bijaksana untuk tidak berlama-lama di sana dan dia segera pamit. Tingkah lakunya yang tiba-tiba sebagai wanita yang berkelas membuat Hanli agak terkejut. Hanli tidak tahu apakah masih ada bahaya karena dia masih belum jelas tentang sikap orang-orang di Mu Estate. Akibatnya dia tidak bisa benar-benar beristirahat dan hanya tertidur sebentar di tempat itu. Keesokan paginya, saat Hanli masih pusing, ada seseorang di luar yang mengetuk pintu. Mungkinkah itu iblis kecil itu? Hanli mengerutkan kening, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Suara ketukan halus ini jelas bukan gaya Mu Chae-hwan, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa aku tinggal di sini, ucap Hanli dalam hatinya. Hanli agak curiga. Ia menemukan handuk untuk mencuci mukanya, lalu pergi membuka pintu. Seorang pemuda berusia 20 tahun dengan alis tebal dan mata besar berdiri di luar. Begitu pemuda itu melihat Hanli keluar, dia melirik Hanli dari atas ke bawah, lalu dengan hormat menangkupkan satu tangan di tangan lainnya dan menyapa Hanli dengan antusias. "Kamu pasti kakak magang junior Han. Aku Yanke. Aku juga bisa dianggap sebagai kakak magang tertuamu," ucap Yanke. "Yanke," pikiran Hanli berkecamuk. Orang ini adalah murid tertua Dr. Mo. "Meskipun aku murid pertama guru, bakatku tidak begitu bagus. Aku tidak menerima banyak teknik dari guru dan bahkan mempermalukannya," ucap Yanke memberitahu Hanli dengan terus terang. Ketika Hanli melihat bahwa pemuda ini tidak terganggu, dia langsung memiliki kesan yang baik terhadap Yanke dan segera membalas sapaannya. "Kakak senior Yan, selamat pagi. Silakan masuk dan bicara," ucap Hanli. "Tidak perlu, beberapa ibu bela diri kita memintaku untuk datang ke sini. Mereka mencari murid mudahan untuk sesuatu, dan mereka ingin kau ikut," ucap Yanke terkekeh dan memberi isyarat dengan tangannya. Hanli tertegun sejenak ketika mendengar ini, tetapi dia segera menganggukkan kepalanya dan menurut. Dia menutup pintu kamarnya dan berjalan di samping Yanke. Yanke sangat tertarik dengan urusan Hanli. Sepanjang perjalanan, dia terus menanyakan banyak hal kepada Hanli. Dia sangat ingin tahu tentang adat istiadat dan budaya setempat di provinsi Jing dan terus bertanya tentang hal itu. Ketika mereka berdua melewati taman di halaman belakang, mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang pria dan wanita muda. Mereka adalah Mu Yuzu dan Wu Jianming. Keduanya telah dilihat Hanli dari jauh kemarin. Keduanya berjalan bersama di taman, seperti sepasang kekasih yang sedang mesra. Seolah-olah barang-barang Hanli sendiri telah dicuri oleh orang lain, dan perasaan itu meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Tentu saja Mu Yuzu dan Wu Jianming menemukan Hanli dan Yanke, jadi mantan pasangan itu menuju ke arah mereka. Saat kedua belah pihak semakin dekat satu sama lain, Mu Yuzu melirik Hanli yang tampak biasa saja tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun Tuan Muda Wu curiga kepada Hanli saat dia mengamati Hanli. "Kakak senior Yan, selamat pagi. Adik kecil ini terlihat asing. Dia murid siapa?" ucap Wu Jianming tertawa sambil bertanya. Awalnya Hanli mengira bahwa kakak Yan yang berada di sampingnya akan mengambil inisiatif untuk melindunginya dan membalas ucapan Wu Jianming. Siapa yang tahu bahwa setelah menunggu begitu lama, masih belum ada suara dari orang di sampingnya. Merasa bingung, Hanli tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap Yanke. Pada akhirnya Hanli begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini Yanke tampak tergila-gila dan terpesona, menatap kosong ke arah Nona Mu Yuzu, sepenuhnya dalam alam ekstasi. Bagaimana dia masih bisa menanggapi Wu Jianming? Adik laki-laki ini adalah keponakan jauh dari ibu bela diri ketiga. Atas perintah orang tuaku, aku harus mengunjungi ibu bela diri ketiga dan meminta pekerjaan padanya, ucap Hanli karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Hanli hanya bisa menoleh ke belakang dan menangani masalah ini sendiri. Hanli berbicara dengan patuh sambil sengaja berpura-pura malu. "Oh, jadi begitu," ucap Wu Jianming. Begitu Wu Jianming mendengar kata-kata Hanli, dia benar-benar kehilangan minat pada Hanli. Ini tidak mengherankan, penampilan luar Hanli terlalu biasa.
dan dia tidak memiliki karakteristik orang yang belajar seni bela diri. Bagaimana mungkin ini diperhatikan oleh Tuan Mudawu? Sebaliknya, Tuan Mudawu menoleh dan ekspresinya menjadi gelap. Dia sangat tidak puas dengan tatapan konyol yang ditunjukkan Yanke terhadap Muyuzu. Bagaimanapun, wanita cantik di sampingnya adalah tunangannya. Saat ini Hanli dekat dengan Muyuzu, jadi dia melihat dengan jelas semua ekspresinya. Dia sedikit mengernyit dan terlihat agak tidak senang. Jelas dia tidak tahan dengan tatapan kekaguman Yanke yang tidak tahu malu. Kakak senior Yan, jika tidak ada yang lain, Tuan Mudawu dan aku akan pergi dulu. Bibir aprikot Muyuzu sedikit terbuka. Dia dengan dingin mengulurkan sedikit kesopanan kepada Yanke dan menggerakkan tubuhnya yang halus untuk meninggalkan tempat itu. Wu Jianming mendengus kepada Yanke dan mengejarnya tanpa mengatakan apapun lagi. Hanli memperhatikan punggung mereka yang menjauh sementara sudut bibirnya memperlihatkan sedikit senyum aneh. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat kakak magang senior Yan dan mendapati bahwa Yanke masih menatap Muyuzu dengan bodoh. Hanli menghela nafas. Pria ini benar-benar sedang dilanda asmara. Namun, Nona Mu tampaknya tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya dan mungkin merasa takut dengan pengejarannya yang membara. Hanli memukul bahu Yanke sekuat tenaga, mengguncang tubuhnya. Tatapan kosong itu menghilang dan akhirnya dia tersadar dari keadaan linglungnya. Maaf soal itu, aku mempermalukan diriku sendiri di depan junior Han, ucap Yanke yang sudah kembali ke kondisi pikirannya yang rasional dan tersipu malu. Dia sangat malu dengan tontonan yang dibuatnya sendiri. Tidak apa-apa, saat berhadapan dengan wanita cantik dan anggun dengan karakter mulia yang sepadan, ini adalah naluri alami pria. Tidak ada yang perlu dipermalukan, ucap Hanli menjelaskan sambil tertawa. Ketika Yanke mendengar kata-kata Hanli, dia tidak merasa lega. Sebaliknya, dia tertawa getir dan berkata perlahan, "Bukan untuk membuatmu tidak tahu, tetapi aku tumbuh bersama Yuzu. Selama kurun waktu itu, meskipun kami bukan kekasih masa kecil, kami berdua adalah teman bermain yang polos dengan perasaan yang dalam satu sama lainnya. Sayangnya, ketika Yuzu tumbuh dewasa, dia memperlakukanku seperti saudara tanpa menunjukkan niat lain padaku. Akibatnya, setelah ditolak olehnya beberapa kali, aku hanya bisa menyerah dan berharap dia menemukan suami yang baik dan dapat memberinya kebahagiaan seumur hidup. Tapi sekali melihat Yuzu hari ini, aku merasa bahwa aku masih tidak dapat membebaskan diri dari emosiku dan tanpa sadar memamerkan diriku sendiri," ucap Yanke. Ada sedikit ejekan terhadap diri sendiri ketika Yanke mengucapkan kalimat terakhir. Hanli tidak berbicara lagi setelah mendengar penjelasan Yanke. Sebaliknya, dia menatap Yanke dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti sedang melihat barang antik yang langka. Sebelumnya, dia hanya menemukan orang yang penuh kasih sayang seperti ini dari buku dan cerita-cerita lainnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menyaksikannya dengan matanya sendiri. Jika apa yang dikatakan Yanke benar-benar tulus, Hanli tidak tahu apakah harus mengagumi kegilaan Yanke atau diam-diam mengutuknya atas kebodohannya yang ekstrim. Dalam perjalanan pulang, Hanli sengaja menggunakan topik lain untuk mengalihkan pikiran Yanke dan membuat suasana hati Yanke kembali normal. Mereka berdua mengobrol dengan riang hingga mereka tiba di gedung kecil tempat Hanli menyelinap masuk tadi malam. Beberapa istri doktermu sudah menunggu di sana dengan penuh antusias untuk menyambut kedatangan Hanli, bersiap untuk memberi Hanli kejutan yang menyenangkan. Tepat saat mereka mencapai lantai 2, sebelum Yanke bisa mengetuk pintu, suara Nyonya Yan terdengar dari dalam ruangan. "Apakah itu Hanli dan Yanke?" ucap Nyonya Yan. "Benar sekali, Ibu bela diri keempat," ucap Yanke buru-buru berhenti dan menjawab dengan hormat. "Yanke, kembalilah dulu. Hanli saja yang masuk sendiri." Suara samar Nyonya Yan terdengar dari dalam. Suara dingin dan khas itu menyentuh hati Hanli. "Aku mengerti Nyonya," ucap Yanke. Yanke jelas sangat menghormati Nyonya Yan, dan dia mengikuti perintahnya tanpa ragu sedikit pun. Setelah dia tersenyum pada Hanli, dia diam-diam turun dari lantai 2. Hanya Hanli yang tetap di atas, menunggu di luar ruangan. Hanli menatap dingin ke arah pintu kamar, tetapi alih-alih langsung masuk,
Ia melepaskan indera spiritualnya dan mengamati situasi di dalam kamar. Ia tidak ingin masuk sendirian hanya untuk disergap dan dibunuh oleh sekelompok tentara yang bersembunyi, jadi akan lebih baik berhati-hati. Suasana di dalam ruangan itu sangat sunyi, dan jumlah orang di dalamnya tidak banyak. Hani hanya bisa mendengar nafas dan detak jantung Nyonya Yan dan beberapa orang lainnya. Tampaknya tidak ada seorang pun yang tidak seharusnya berada di sana. Hal ini sangat melegakan Hanli. Maka ia melangkah maju dan mengetuk pintu 2 kali dengan pelan. Ia kemudian membuka pintu kamar, berniat untuk melihat sebentar sebelum masuk. Namun apa yang dilihatnya di kamar itu mengubah raut wajah Hanli. Langkahnya terhenti kaku di udara. Ruangan itu sama seperti malam sebelumnya. Kursi, meja, dan dekorasi semuanya sama persis. Satu-satunya yang berbeda adalah gaya berpakaian wanita cantik itu. Nyonya Yan dan istri-istri cantik lainnya semuanya mengenakan pakaian berkabung, sutra putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka semuanya duduk di kursi dan menatap Hanli dengan mata dingin. Wajah Hanli agak pucat, namun dia tidak takut, tetapi malah kesal dengan doktermu yang sudah meninggal. Sangat jelas mengapa doktermu, si rubah tua itu memaksanya menempuh jarak yang sangat jauh. Tampaknya tebakannya benar. Surat itu berisi pesan tersembunyi yang memberitahu para harimau betina tentang kematian doktermu. Seolah-olah mereka sedang menunggu pembunuh doktermu untuk mengunjungi mereka dengan sukarela. Hanli menarik nafas dalam-dalam dan mengembalikan raut wajahnya ke normal. Ia kemudian memasuki ruangan dengan langkah besar, tanpa sedikit pun kesopanan. Ia mencari kursi dan dengan angkuh duduk di seberang para istri. Setelah melihat mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, ia berencana untuk mengamati bagaimana para wanita ini akan memperlakukannya pada akhirnya. Jelas sekali bahwa tindakan Hanli yang sama sekali tak terkendali itu dimaksudkan untuk mencapik-capik wajah mereka. Namun bertentangan dengan dugaannya, dia malah membuat mereka bingung. Setiap ekspresi mereka tidak memiliki kesamaan. Ekspresi istri kedua Li berubah menjadi hijau. Jelas sekali bahwa Hanli yang kemarin dengan jelas mengatakan ibu bela diri sekarang berani bertindak seolah-olah dia bertemu dengan orang-orang dari generasi yang sama. Istri kedua ini lahir dari keluarga yang sangat terpelajar dan sangat memperhatikan pemisah generasi. Sekarang setelah dia bertemu dengan pria yang tidak berbakti kepada tuanya, bagaimana mungkin dia tidak gemetar karena marah? Istri ketiga Liu sangat berbeda dengan Nyonya Li. Dia tidak hanya menahan diri untuk tidak marah, dia juga menatap Hanli dengan ekspresi yang sangat tertarik. Namun, karena pesonanya yang luar biasa, Hanli tidak berani menatapnya secara langsung, dan hanya menatapnya dengan tatapan menyapu. Nyonya Yan dan Nyonya Wang yang dingin dan anggun itu hampir sama. Mereka menatap Hanli tanpa berkata apa-apa dengan tatapan yang dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. "Keberanianmu sungguh luar biasa, murid terakhir suamiku," ucap Nyonya Yan. Setelah beberapa saat membuat secangkir teh, Nyonya Yan akhirnya membuka mulutnya. Kata-katanya mengandung maksud mengejek. Semua orang dapat dengan jelas mendengar ejekannya. "Para ibu bela diri, apapun yang ingin kalian ketahui atau ingin katakan, silakan katakan langsung. Aku tidak ingin mendengar omong kosong atau kata-kata yang tidak perlu," ucap Hanli berkata dengan wajah kosong. Hanli jelas mengerti, jika seorang istri bertengkar tentang betapa buruknya perasaannya, maka istri-istri lainnya akan terlibat dalam pertengkaran verbal. Daripada mengerahkan banyak upaya untuk menyelesaikan ini, ia merasa bahwa ia sebaiknya langsung ke inti permasalahannya. Itulah yang ia yakini. Karena tidak ada cahaya pedang atau bayangan pedang milik para ahli yang bersembunyi di dalam ruangan, Hanli berspekulasi bahwa para istri saat ini tidak punya rencana untuk menyingkirkannya. Tampaknya mereka memiliki keraguan atau tuntutan terhadapnya. Karena seperti ini, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Bagaimanapun, kematian doktermu adalah undangan untuk bencana. Dia tidak perlu malu. Meskipun Nyonya Yan memiliki banyak pengetahuan tentang segala macam pertempuran antara pria, nada bicara Hanli yang terputus-putus hampir membuatnya terdiam. "Baiklah, aku akan bertanya. Apakah suamiku terbunuh oleh tangan pengkhianatmu?" ucap Nyonya Li.
Istri kedua doktermu itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menyemburkan api dari matanya yang anggun. Sikapnya yang terpelajar telah sepenuhnya lenyap, hanya menyisakan wajah penuh kebencian. Kakak kedua, ucap Nyonya Yan mengernyitkan dahinya dan memanggilnya dengan lembut, seolah-olah untuk mencegah pertanyaan istri kedua agar tidak langsung membuat kedua belah pihak berselisih paham. Nyonya Li ini ternyata cukup jujur dengan langsung mengemukakan pertanyaan yang paling krusial. Hanli mencibir dalam hati memikirkan hal ini. Bisa dikatakan aku yang membunuhnya, tapi bisa juga dikatakan dia bunuh diri, ucap Hanli acuh tak acuh. Kalimat ini membuat para istri yang duduk di seberangnya terkejut. Mereka yakin Hanli akan langsung menyangkal atau mengakuinya begitu saja. Apa yang harus mereka lakukan jika mereka tidak bisa memahami jawabannya? Istri kedua Li menatap kosong sejenak, tetapi dia segera menjadi gelisah. Dia jelas percaya bahwa Hanli sedang mempermainkan mereka. Omong kosong macam apa ini? Jelas-jelas kaulah yang menyakitinya, ucap Nyonya Li menjawab dengan gemetar. Bagaimana kau yakin bahwa aku membunuhnya? Apakah kau melihatnya dengan kedua matamu sendiri? Ucap Hanli bertanya tidak lagi sopan. Dia jelas mengerti bahwa doktermu telah menulis bahwa dia dibunuh dalam surat itu. Tentu saja mereka tidak sepenuhnya yakin apakah dia telah mati di tangan Hanli atau tidak. Hanli menduga bahwa surat itu yang telah disisihkan doktermu untuk para istri ini tidak berisi apapun kecuali beberapa kata spekulatif. Hasilnya Hanli dapat sepenuhnya membantah keraguan ini. Karena kamu sudah mengatakan ini, ceritakan kepada kami para wanita bagaimana suami kami dibunuh. Jika kamu benar-benar tidak ada hubungannya, kami tidak akan dengan sengaja memperlakukanmu dengan tidak adil. Istri kelima Wang yang tenang dan elegan, yang selama ini terdiam, akhirnya berbicara. Mendengar kata-kata ini, dia mengangkat kepalanya untuk menguap. Kemudian dia mencibir dan berkata, "Memperlakukanku dengan tidak adil? Itu kata-kata yang hebat. Kau pikir aku benar-benar takut padamu istrimu?" ucap Hanli. "Jika saja tidak selama berhari-hari aku memiliki gurumu sebagai guru yang mengajariku keahlian pengobatan yang hebat dan reputasi buruk yang akan kuterima karena menindas wanita, melawanmu hanya dengan satu tangan aku bisa membunuh seluruh perkebunanmu ini tanpa membiarkan seekor anjing atau ayam pun tersisa," ucap Hanli. Kata-kata Hanli dingin sampai ke tulang, ekspresinya sangat menyeramkan. Hanli menetapkan rencananya, karena ia tidak dapat menipu Muestit atau batu kiok yang berharga itu, ia akan bersikap jahat dan hanya menggunakan metode yang tidak kenal ampun. Ia berencana untuk menunjukkan sedikit keahliannya dan membuat para istri tahu bahwa pria ini sulit ditangani, memaksa mereka untuk menyerahkan batu kiok yang. Ketika Nyonya Yan dan rombongan pertama kali mendengar kata-kata kasar Hanli, mereka semua tampak tercengang. Namun segera setelah itu mereka tersenyum pahit. Istri ketiga Liu bahkan membungkuk ke belakang karena tawanya yang meledak-ledak. Jelaslah bahwa para istri ini tidak yakin dengan kata-kata Hanli. Namun wajah mereka segera membeku. Itu karena Hanli mengelurkan jarinya. Sebuah bola api tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Ketika bola api seukuran cangkir anggur itu muncul, suhu seluruh ruangan tiba-tiba naik, seolah-olah para istri telah memasuki musim panas yang terik. Kemudian Hanli menatap mereka dengan dingin, seolah-olah dia sedang mencoba mencari target untuk teknik bola api miliknya, agar para istri ini tahu bahwa dia tidak main-main. Namun dia tidak menyangka bahwa sebelum Hanli bergerak, Nyonya Li tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak terkejut dengan ekspresi ketakutan. Yang lainnya juga menjadi pucat pasi. Melihat kelima istri itu dengan ekspresi dingin, dia melihat bahwa mereka tersentuh secara emosional dan menatap Hanli dengan tatapan penuh keheranan. Para wanita ini tahu tentang keberadaan para kultivator, tetapi tiba-tiba merasa takut dengan Hanli. Ekspresi mereka tampak semakin suram. "Kamu benar-benar seorang kultivator?" ucap istri ketiga Liu membuka lebar matanya yang indah, bertanya dengan ragu. Hanli mendengus. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia hanya menembakkan bola api itu ke arah meja di sebelah Nyonya Liu dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata.
Tindakan ini membuat wajah Nyonya Liu ketakutan, membuatnya pucat pasi. Dia langsung berdiri dan mundur beberapa langkah dari Abu sebelum berhenti dengan gemetar. Saat ini, jika ada pria lain yang melihat wajah cantik dan lembut itu, mereka pasti langsung tergila-gila padanya. Sayangnya, Han Li sama sekali tidak bisa menghargai pandangan ini. Saat ini dia sedang menatap Nyonya Li yang berteriak, "Kultivator?" Han Li bertanya dengan suara dingin, "Nyonya kedua, bagaimana kamu tahu tentang kultivator? Mungkinkah kamu pernah melihat kultivator lain sebelumnya?" Nyonya Li menjadi takut. Dia sangat takut dengan status Han Li sebagai seorang kultivator. "Jangan tanya kakak kedua, aku akan memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan para kultivator," ucap Nyonya Yan. Dari samping, Nyonya Yan memejamkan matanya dengan ekspresi lelah sebelum menyela pertanyaan Han Li. "Kalau begitu, bisakah kau memberiku pencerahan?" ucap Han Li mengusap hidungnya. Ekspresinya sedikit santai. Ini bukan suatu yang harus disembunyikan. Kota Jiayuan memiliki popularitas yang besar, dan semua orang tahu tentang keberadaan para kultivator, ucap Nyonya Yan. Setelah Nyonya Yan membuka matanya, dia mengatakan ini dengan senyum pahit. Bahkan beberapa orang di luar kota telah melihat perang antar kultivator dengan mata kepala mereka sendiri. Konon mereka dapat memanggil angin, memanggil hujan, dan mengendalikan semburan api. Masing-masing dari mereka bagaikan dewa yang hidup. Nyonya Yan mengatakan ini dan menatap Han Li dengan tatapan aneh. Jadi begitu. Han Li menepuk-nepuk bagian belakang kepalanya. Dia tiba-tiba lupa bahwa kota Jiayuan sama sekali bukan daerah kecil seperti pegunungan pelangi surgawi. Kehadiran para kultivator di sini tampaknya bukan kejadian yang langka. Kemarin, bukankah ia melihat pria berpakaian biru itu? "Lalu apakah gurumu juga tahu keberadaan para kultivator?" ucap Han Li. Han Li memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ceroboh. "Tentu saja dia tahu. Gurumu telah melihat sendiri perang antar kultivator," ucap Nyonya Yan, merasa tidak ada hal baik yang akan terjadi jika menyembunyikan sesuatu, dan menjawab tanpa ragu. "Doktermu sangat tergila-gila dengan para kultivator. Jadi ternyata dia sebelumnya pernah melihat seorang kultivator sejati. Sayangnya, dia tidak memiliki akar spiritual dan menyanyiakan banyak rencananya, bahkan membawa sedikit manfaat bagi diriku sendiri," pikir Han Li. Namun, Han Li tiba-tiba merasa agak bingung. Mengapa Nyonya Yan saat ini begitu patuh? Apapun yang dimintanya, dia menjawab dengan tulus. Tidak ada sedikit pun temperamen. Atas dasar bahwa dia seorang kultivator, pihak lain telah sepenuhnya menyerah. Han Li merasa sulit mempercayai hal ini. Han Li dengan seksama mengamati ekspresi Nyonya Yan dan mendapati bahwa ekspresinya santai dan santai dengan sedikit ketidaksabaran. Mungkinkah dia mengulur waktu? Pikir Han Li mengernyitkan dahinya dan melepaskan indera spiritualnya. Tidak ada tanda-tanda seorang pun orang luar yang menyusup di dekat gedung itu. Han Li melihat sekeliling dan tiba-tiba berdiri. Dia berjalan mengelilingi ruangan, mengamati dengan seksama ke segala arah. Tampaknya tidak ada yang mencurigakan, dan perabotan di bagian dalam ruangan cukup sederhana. Selain meja dan kursi, semuanya sama seperti kemarin, kecuali lilin putih yang setengah meleleh karena sumbu yang menyala. Lilin, pandangan Han Li jatuh pada lilin itu. Awalnya ia mengira lilin putih itu dinyalakan untuk mengenang doktermu, jadi ia tidak mempermasalahkannya. Namun sekarang ia ingat, karena mereka sedang mengadakan upacara peringatan untuk suami mereka, mengapa mereka tidak menyalakan dupa? Ini agak tidak biasa, pikir Han Li. Memikirkan hal ini, Han Li menggunakan hidungnya untuk mencium dengan seksama dan menemukan udara berbau seperti kayu cendana. Aroma ini tidak terlalu riang. Jika seseorang tidak sengaja memperhatikan, mereka sama sekali tidak dapat merasakannya. Ketika Nyonya Yan melihat Han Li menatap lilin, dia berdiri agak kurang alami. Namun setelah Han Li mengendus udara, wajahnya berubah drastis. Pada saat ini, wajah Han Li berubah menjadi senyum yang luar biasa ceria. "Apa yang lucu? Bahkan jika kau menemukan trik lilin itu sudah terlambat. Obat yang menyihir ini dapat memabukkan 1000 pria.
Ketika orang biasa menciumnya, tulang mereka mengendur dan otot mereka menjadi lunak. Kehilangan semua kekuatannya di anggota tubuh mereka. Bahkan ketika seniman bela diri menciumnya, mereka kehilangan kis jati dan seni bela diri mereka. Bahkan jika kau seorang kultivator, kau sudah berada di dalam ruangan ini terlalu lama untuk tetap tidak terpengaruh. Ucap Nyonya Yan agak kehilangan kesabarannya dan mengucapkan kata-kata yang menguji itu. Tidak apa-apa, hanya saja aku merasa keberuntunganku tidak buruk sama sekali, ucap Hanli berkata sambil tersenyum. Ketika aku berada di Sekte 7 Misteri, aku telah lama mendengar tentang metode yang digunakan oleh Sekte Hantu Jianghu, termasuk racun mereka. Aku telah menerima kesan yang sangat mendalam tentang aroma yang menyihir, karena aku sebelumnya telah menderita kesulitan dan mengalami bahaya yang tidak dapat aku hindari. Karena bahkan orang biasa dapat menggunakan racun untuk dengan mudah membunuh seorang ahli yang hebat, aku telah lama memeras otak untuk mencari solusi sampai akhirnya aku menemukan cara untuk melindungi diriku dari metode konyol obat-obatan dan racun yang melumpuhkan, ucap Hanli berkata dengan sedikit puas. Nyonya Yan dan rombongan saling memandang dengan cemas. Metode macam apa ini? Bagaimana mungkin dia masih belum pingsan? Ini pasti tidak benar, gumam para wanita di dalam ruangan itu. Sampai saat ini, kulit para wanita itu sudah benar-benar memutih. Bagaimana dengan cara yang mana? Ucap Hanli. Melihat para istri tak kuasa menahan diri untuk tidak mendengar dia membocorkan rahasianya, bahkan sampai memiringkan telinga mereka, Hanli pun tidak kuasa menahan diri untuk tidak terkekeh dalam hati. Aku tak berencana untuk memberitahumu karena aku punya kebiasaan untuk tidak membocorkan rahasiaku kepada musuh-musuhku, ucap Hanli dengan ekspresi datar.